Ada pendatang baru nih, mualah perempuan, kebanggaan Ustadz Ipung dan juga Kodonditan. Jadi dia ini digadang-gadang sebagai mualaf yang cerdas dan dulunya dia ini punya posisi strategis di gereja. Tidak kalah mentereng dengan Ustadz Gainama dulunya ya. Maka dia dibaptis sampai 7 kali. Saya juga baru dengar ini bahwa ada orang Kristen pelayan Tuhan dibaptis sampai 7 kali. Kalau saya melihat sepertinya dia ini berasal dari gereja sesat Indonesia. Karena hanya di gereja sesat yang melakukan baptisan sampai 7 kali. Di mana-mana baptisan itu hanya dilakukan 1 kali. Bagaimana dengan baptisan yang dilakukan 2 kali? Lebih? Oh, bisa saja. Waktu seorang dibaptis, dia hanya main-main. Dia tidak punya komitmen, lalu merasa bahwa dia perlu dibaptis ulang. Saya kira tidak menjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini saya temukan sebuah video dari channel Didit Yuli, channel polemikus Kristen yang ternyata juga ikut kejang-kejang kepanasan karena mu'alaf Jesslyn. Nah, di sini lalu membuat sebuah polemik, yang mana polemik tersebut nantinya justru akan ditampol dengan jawaban yang sangat menohok dari pendeta senior di Indonesia. Oke sahabat, mari kita simak bagaimana betapa kejang-kejangnya Didit Yuli, polemikus Kristen, karena ada pendatang baru di dalam agama Islam yang notabene dulu adalah seorang pendeta muda di dalam kekristenan. Siapa lagi kalau bukan mu'alaf Jesslyn. Oke sahabat, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Jumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada pendatang baru nih, mualah perempuan, kebanggaan Ustadz Ipung dan juga Kodonditan. Jadi dia ini digadang-gadang sebagai mualaf yang cerdas dan dulunya dia ini punya posisi strategis di gereja. Tidak kalah mentereng dengan Ustadz Gainama dulunya ya. Jadi punya banyak keahlian yang membuat dia ini memiliki jabatan yang tidak ecek-ecek katanya. Kehadiran mu'alaf Jesslyn akhir-akhir ini membuat banyak para polemikus Kristen kejang-kejang. Setelah kemarin beberapa hari yang lalu ada seorang pendeta bernama Pendeta Andre Tunggal ya, yang juga kejang-kejang kepanasan karena mu'alaf Jesslyn ini. Dan kesempatan kali ini pula kita bisa melihat juga ternyata polemikus yang lain, yaitu Didit Yuli, juga ikut kejang-kejang kepanasan karena mu'alaf Jesslyn ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat kesaksian mu'alaf berikut ini. Di video sebelumnya itu tercantum komentar ya, di kolom komentar yang cukup membuat orang tersentak ya. Mungkin saudara kita dari Kristen Katolik bertanya-tanya, ini bener nggak gitu kan? Jangan-jangan bohong. Terutama tentang dibaptis 7 kali. Benar 7 atau 9? 7 kali. 7 kali. Ini apa itu? 7 kali. Kenapa itu? Ada apa itu? Nah, ini untuk dasar fondasinya ya. Untuk di Kristen itu supaya bisa mengerti kenapa kok bisa ada orang yang dibaptis berkali-kali. Ini karena posisinya saya bukan masuk sebagai orang awam. Saya bukan masuk sebagai jemaat. Saya masuk sebagai part dari penyembah tertinggi. Karena di gereja itu hal yang paling khusyuk, hal yang paling penting adalah keseluruhan proses ibadah tersebut. Yang pertama yang paling penting adalah khotbah, yaitu pendeta. Itu kenapa pendeta harus sekolah STH. Nah, yang di mimbar-mimbar itu semuanya itu harus sudah dikuduskan istilahnya. Dan dikuduskan itu dalam maksud seperti begini. Setiap gereja di Kristen itu mempunyai fondasi mereka yang berbeda-beda. Mereka punya ajaran terkhususnya mereka sendiri dan konsep keimanan mereka yang juga terdetail secara sendirinya. Kenapa saya harus dibaptis sampai 7 kali? Karena saya yang memegang setengah dari alur penyembahan dan setengah dari ibadah. Itu ditentukan oleh penyembahan di depan. Kalian bisa mengerti khotbah atau tidak, kalian bisa hati kita akan bisa terbuka untuk bisa mendengarkan khotbah dengan baik adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat. Jadi setiap baik pemusik di mimbar itu ada worship leader, urutannya worship leader, pemusik dan singer.
tiga komposisi ini harus tiga-tiganya? kudus. Saya sudah pernah tiga-tiganya. Oh. Dan ketika itu mualaf Jesslyn menceritakan bagaimana dia dulu di gereja mempunyai kedudukan yang menurut saya ini kedudukan yang sudah agak istimewa ya, karena di situ mualaf Jesslyn mempunyai posisi atau pengaruh yang kuat di dalam tata cara ritual peribadatan di gereja. Mungkin kalau di masjid dia adalah takmir masjid seperti itu ya. Dan itulah tadi penjelasan dari mualaf Jesslyn kenapa mualaf Jesslyn ini dibaptis sampai 7 kali. Penjelasan yang simple dan masuk akal sih, sebenarnya tidak ada masalah dengan penjelasan dari mualaf Jesslyn tersebut. Tetapi inilah yang membuat polemikus Didit Yuli kejang-kejang, kepanasan, dan lalu menebarkan sebuah fitnah dan tuduhan yang teramat keji kepada mualaf Jesslyn tersebut. Nah, dia katakan bahwa dia punya beberapa keahlian, termasuk dia song leader juga, kemudian main musik, dan juga singer. Dia juga bisa lakukan semuanya itu ya. Selain kejang-kejang kepanasan, ternyata polemikus Didit Yuli ini juga ngiri ya, karena dulunya mualaf Jesslyn itu mempunyai posisi yang sangat berpengaruh di sebuah gereja, sehingga itulah faktor kenapa Didit Yuli kejang-kejang kepanasan. Oke, mari kita simak bagaimanakah fitnah yang ditebar kepada mualaf Jesslyn dari polemikus Didit Yuli. Dan lucunya karena dia termasuk dalam anggota penyembah tertinggi, maka dia dibaptis sampai 7 kali. Saya juga baru dengar ini, bahwa ada orang Kristen, pelayan Tuhan, dibaptis sampai 7 kali. Kalau saya melihat, sepertinya dia ini berasal dari gereja sesat Indonesia. Karena hanya di gereja sesat yang melakukan baptisan sampai 7 kali. Di mana-mana, baptisan itu hanya dilakukan 1 kali. Kecuali apabila yang bersangkutan dalam perjalanannya sebagai seorang Kristen, kemudian dia mualaf atau dia Ya, itulah fitnah yang ditebar oleh Didit Yuli kepada mualaf Jesslyn ya. Di sini polemikus Didit Yuli memfitnah mualaf Jesslyn itu dulunya berasal dari gereja sesat Indonesia. Hanya karena mualaf Jesslyn dibaptis berulang-ulang. Tetapi apa kata pendeta tentang baptis berulang? Mari kita dengarkan bagaimanakah statement dari pendeta senior, pendeta Erastus Sabtono, yang jawabannya sangat menohok dan menampol statement daripada Didit Yuli. Bagaimana dengan baptisan yang dilakukan 2 kali lebih? Oh, bisa saja. Waktu seorang dibaptis, dia hanya main-main. Dia tidak punya komitmen, lalu merasa bahwa dia perlu dibaptis ulang. Saya kira tidak menjadi masalah. Tetapi jangan berpikir dulu dibaptis oleh pendeta A, pendeta nggak kudus, ini pendeta B yang lebih kudus. Itu tidak boleh. Ya, polemikus Kristen Didit Yuli kejang-kejang lalu melempar fitnah kepada mualaf Jesslyn, dituduhnya dulu berasal dari gereja sesat Indonesia. Tetapi jawaban dari pendeta Erastus Sabtono cukup menampol statement ngawur daripada polemikus Didit Yuli. Oke sahabat, kita tunggu siapa lagi polemikus yang akan kejang-kejang kepanasan karena mualaf Jesslyn. Kita tunggu perkembangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.